Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Syeda Tulisania dengan nomor induk mahasiswa S1S11914. Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang menjadi tugas final saya dalam mata kuliah pemrograman dasar. Nah, program ini saya akan membuatnya menggunakan bahasa JavaScript dengan bantuan HTML untuk menampilkannya. Langsung saja, untuk nomor 1 kita akan membuat sebuah inputan nilai tugas, UTS, serta UAS, dan nantinya outputnya itu yang keluar adalah nilai baik berupa angka maupun huruf. Jadi ini sistemnya seperti siakan. Langsung saja kita lihat source kodenya. Untuk nomor 1 ini kan title. Lanjut, ini hanya untuk memberi mark nama saya dan name. Lalu kita masuk untuk table. Ini tabelnya sebenarnya biar tidak menggunakan table tidak apa-apa, tapi saya menggunakan table untuk merapikan tampilannya sedikit agar lebih rapi. Nah, table itu pada baris pertama berisi nilai tugas. Lalu untuk inputannya kita menggunakan input tipe teks dengan nama tugas dan juga ID-nya tugas. Lalu nilai UTS sama, input tipenya teks, namanya juga UTS dan ID-nya juga UTS. Lalu lanjut dengan nilai UAS, tipenya juga teks, name UAS dan ID UAS. Nah, ini untuk HTML-nya, untuk tampilannya hanya begini. Oh iya, satu lagi. Untuk baris terakhir itu kita kasih masuk tipe button, dimana dia nanti itu ditekan dengan tampilan nilai akhir, lalu akan keluar nilainya, hasil dari ketiga nilai ini. Selanjutnya masuk di scriptnya. Untuk scriptnya kita menggunakan function NA seperti yang akan dipanggil di atas ini. Function NA. Lalu kita variabelnya kita tampilkan, kita deskripsikan. A-nya itu pakai get element by ID tugas, nanti merujuk ke tugas, jadi A itu kita anggap tugas. Lalu B-nya get element by ID UTS juga, C itu UAS. Lalu kita akan masukkan rumusnya dengan 20% tugas ditambah 30% UTS dan juga 50% UAS, lalu dijumlahkan, maka itulah hasilnya. Dan kita buat kondisi di sini di mana akan keluar nilai hurufnya sesuai dengan nilai angka yang telah dihitung. Nah, kita masukkan kondisinya if jika hasilnya itu lebih atau sama dengan 81, maka nilai yang keluar itu adalah A. Selanjutnya dengan batas-batas sebagai berikut, hasilnya antara 66 sampai 80 itu akan keluar B. Jika 51 sampai 65 akan keluar C, dan jika 36 sampai 50 D, dan jika di bawahnya itu akan keluar nilai E. Sehingga alertnya yang akan kita keluarkan nantinya itu adalah nilai angka sama dengan kita keluarkan hasil di sini, variabel ini hasil. Lalu kita tambah untuk baris barunya kita menggunakan garing N. Lalu nilai huruf sama dengan tambah NH. NH itu di sini sesuai ini. Lalu hasilnya akan keluar sebagai berikut. Nah, ini kita ulang aja. Kita masukkan misalnya 68, terus ditambah 70 sama ditambah 83. Nilai akhirnya kita print, lalu akan keluar nilai angkanya 76,1 dan nilai hurufnya itu adalah D sesuai dengan jangkauannya tadi itu, yaitu 66 sampai 80 itu adalah D. Oke, selanjutnya kita kerja nomor 2. Soalnya yang terdapat tabel harga tiket dan kelasnya untuk per orang. Nah, di sini dalam tabel ini terdapat tujuan kotanya ada 3, yaitu Bandung, Yogyakarta, Bali, serta kelasnya ekonomi dan VIP. Nah, nanti itu inputnya terdapat pilihan kelas yang akan dipilih, apakah ekonomi atau VIP, pilihan tujuan apakah Bandung, Yogyakarta atau Bali, dan juga jumlah tiket yang diinputkan terserah.
Jika jumlah tiketnya itu lebih atau sama dengan 10, maka akan dapat diskon sebesar 5%. Nanti outputnya itu terdapat total harga sebelum diskon, terus diskonnya itu berapa, dan total setelah diskon atau total yang akan dibayar. Untuk source kodenya nomor 2, titelnya final nomor 2, beri mark nama dan NIM. Lalu kita masuk ke tabelnya. Nah, tabelnya di sini bordernya mengulang 1px. Ini adalah daftar tabelnya, harga tiketnya sesuai dengan tujuan dan juga kelasnya. Di sini tujuannya Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Selanjutnya di baris kedua itu terdapat kelas ekonomi dengan harga-harganya sesuai dengan tujuan. Lalu terdapat kelas VIP dengan harga-harganya juga sesuai dengan tujuannya. Nanti hasil dari tabel ini sebagai berikut. Nah, seperti begini. Selanjutnya kita masuk ke pilihannya. Nah, pilihannya itu sendiri kita buat pilihan kelas dengan tipenya itu select, nanti akan memilih namanya kelas, ID-nya juga kelas. Nah, opsinya itu nanti ada ekonomi dan juga VIP. Selanjutnya dengan tujuannya sama seperti tadi, select, terus namanya itu tujuan, ID tujuan, dan juga pilihannya ada 3, Bandung, Jakarta, atau Bali. Nanti tampilannya akan begini. Kita akan memilih salah satunya. Nah, selanjutnya untuk jumlah tiketnya, karena kita tidak bisa menentukan berapa yang akan dibeli, jadi kita masukkan saja input tipenya itu teks, dengan name-nya itu jumlah dan ID-nya juga jumlah. Selanjutnya untuk total bayarnya itu kita pakai tipenya button, on click-nya itu TB, functionnya TB. Selanjutnya masuk di script. Nah, scriptnya ini kita buat function dengan nama TB dihubungkan ke HTML-nya. Seperti biasa kita definisikan variabelnya. Yang pertama itu ada C. C itu sebagai jumlah. Kita menggunakan get element by ID jumlah. Selanjutnya variabel K. K itu atau kelas. Kita menggunakan document.form.class. Lalu yang sebelumnya itu formnya kita sudah berikan nama sini, form name form. Selanjutnya itu kita definisikan T atau tujuan dengan dokumen.form.tujuan.lalu juga. Selanjutnya variabelnya total, diskon, dan juga total bayar. Nah, masuk ke kondisinya. Di sini terdapat 6 kondisi sesuai dengan kelas dan tujuannya. Kelas A di sini maksudnya adalah kelasnya itu ekonomi, sedangkan B itu adalah VIP. Sedangkan tujuannya itu valuenya itu 1, 2, dan 3, 1 untuk Bandung, 2 untuk Yogyakarta, dan 3 untuk Bali. Sehingga pada kondisinya K sama dengan A itu berarti ekonomi, sedangkan K sama dengan B itu berarti VIP. Nah, ini berarti ekonomi, 1 itu Bandung, kelas ekonomi dan Bandung itu totalnya jumlahnya C akan dikali dengan harganya 800.000 sesuai dengan tabel. Begitu pula selanjutnya sampai VIP dan tujuannya Bali. Itu nanti jumlahnya akan dikali 1.500.000 sesuai dengan tabel. Karena ada jika membeli lebih dari 10 atau sama dengan 10 akan dapat diskon sebesar 5%, maka kondisinya itu kita buat menjadi 2, ada kondisi tujuan dan kelas dan juga kondisi diskon. Nah, untuk kondisi diskon sendiri itu kita hanya buat 2 kondisi. Jika jumlahnya lebih dari atau sama dengan 10, maka diskonnya itu totalnya dari ini akan dikali dengan 0,05 atau 5%. Sedangkan else selain itu diskon itu adalah 0. Nah, selanjutnya kita buat operasi total bayar itu sama dengan total dikurang diskon, sehingga alertnya atau yang akan kita keluarkan nanti total harga itu sama dengan total ini sesuai kondisinya. Terus diskon itu juga sesuai dengan diskon, dan total bayar atau total yang akan dibayar setelah dikurangi diskon itu nanti yang muncul ini. Sehingga hasilnya nanti begini. Kita pilih misalnya VIP Yogyakarta, terus kita beli itu 5 tiket. Nanti bayarnya itu
itu 5 juta karena harganya adalah 1 juta dikali 5 berarti 5 juta, sedangkan diskonnya 0 karena dia membeli di bawah 10. Sedangkan jika kita beli 10, nanti total bayarnya itu total harganya itu sebenarnya 10 juta, tapi diskonnya itu 500.000 sehingga yang dibayar nanti tinggal 9.500.000 rupiah. Next, kita beralih ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 3. Nomor 3 nanti itu terdapat tabel rental mobil dengan sewa perharinya. Dengan jenis mobilnya itu terdapat 3, Avanza, CR-V, dan Ayla. Dan daftar harga untuk sewa perharinya itu berapa. Nanti inputnya itu ada pilihan mobil dan juga lama sewanya per hari. Outputnya itu total sewa. Langsung saja source kodenya kita lihat sebagai berikut. Nah, source kodenya itu pertama kita buat pilihan, pertama kita buat tabel yang berisikan daftar mobil dan juga daftar harga untuk sewa perharinya. Nah, ini daftar mobilnya Avanza, CR-V, dan Ayla. Avanza perharinya itu 300.000, CR-V itu 100.000, dan Ayla 250.000. Selanjutnya kita masuk di input pilihan mobil. Nah, seperti nomor sebelumnya kita membuat select dengan name mobil, ID-nya juga mobil, dan pilihannya itu ada 3, Avanza, CR-V, dan Ayla dengan value 1, 2, 3. Lalu kita buat lama sewanya. Untuk lama sewanya kita gunakan input tipe teks dengan name sewa dan ID-nya juga sewa. Di sini kita taruh placeholder per hari agar keterangannya itu lebih lengkap dapat dilihat, yaitu lama sewanya itu satuannya per hari. Selanjutnya untuk melihat total sewanya itu kita gunakan type button, non-clicknya itu TS, total sewa. Nanti di scriptnya kita gunakan function dengan nama TS. Seperti biasa kita definisikan variabelnya. Variabel A itu untuk sewa tadi itu lama sewanya. Nah, kita gunakan parse in document get element by ID. Sedangkan untuk pilihan mobilnya kita gunakan dokumen .form.mobil value. Lalu kita definisikan variabel total. Masuk ke kondisi. Di sini kita menggunakan 3 kondisi untuk jenis mobilnya. Jika mobilnya itu pilihan satu tadi itu Avanza, maka nanti totalnya itu tinggal dikali jumlah harinya dan harganya. Karena Avanza tadi itu harganya 300.000, jadi nanti jumlahnya akan dikali 300.000. Selanjutnya jika mobilnya itu CR-V, maka dia jumlah harinya akan dikali dengan 400.000, dan begitu pula dengan Ayla 250 akan dikali dengan jumlahnya, sehingga alertnya nanti kita tinggal keluarkan total sewa itu sama dengan total. Sini kita masukkan total sesuai dengan kondisinya, maka hasilnya yaitu sebagai berikut. Nah, ini untuk tabelnya. Pilihan mobilnya kita pilih Avanza itu 300.000 per harinya. Kita masukkan harinya itu 5, total sewa berarti 1.500.000. Oke, next kita ke nomor selanjutnya, nomor 4. Input 3 buah nilai, nanti outputnya itu nilai yang paling besar dan nilai yang paling kecil. Langsung saja source code-nya itu sebagai berikut. Nah, nanti akan terdapat 3 kolom inputan untuk nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Input tipenya itu sama, ketiga-tiganya itu teks. Nanti name-nya saja yang dikasih berbeda. Nilai 1 ID-nya nilai 1, nilai 2 ID-nya juga nilai 2, dan nilai 3 ID-nya juga nilai 3. Dan untuk terbesar dan terkecil itu untuk mengeluarkan hasilnya itu kita gunakan type button. Nanti value-nya itu terbesar dan terkecil, konfliknya itu NB. NB itu nama fungsi function. Nah, nanti di scriptnya kita gunakan function NB. Definisikan variabelnya A, B, dan C. A itu untuk nilai 1, B untuk nilai 2, dan C untuk nilai 3. Serta kita
definisikan juga terbesar dan terkecil. Kita masuk di kondisi. Kita gunakan kondisi itu yang pertama untuk kondisi untuk nilai yang menentukan nilai terbesar, dan yang kedua itu untuk menentukan nilai terkecil. Nah, kalau nilai terbesar itu langsung saja jika A lebih besar daripada B dan A juga itu lebih besar daripada C, maka yang otomatis yang nilai terbesar itu A. Jadi A itu tadi itu nilai 1. Selanjutnya begitu pula dengan nomor nilai B. Jika B lebih besar daripada A dan B juga lebih besar daripada C, maka dia adalah yang terbesar, dan begitu pula dengan nilai C. Selanjutnya yang terkecil itu sama sistemnya dengan yang terbesar, hanya saja diubah tandanya. Jika dia lebih kecil dari kedua bilangan, maka dia itu otomatis yang paling terkecil. Nanti alatnya itu nilai terbesar itu nanti mengarah ke terbesar, dan nilai terkecil adalah nanti mengarah ke nilai terkecil. Nanti hasilnya sebagai berikut. Nah, kita masukkan nilai satunya misalnya 6, nilai 2 nya itu 9, dan nilai 3 nya itu misalnya 2. Nanti kita pencet, akan keluar nilai yang terbesar itu adalah 9 dan yang kecil adalah 2. Nomor terakhir, nomor 5. Nomor 5 itu terdapat tabel lagi, yaitu tabel sewa parkir. Nah, dalam tabel itu terdapat 2 jenis kendaraan, mobil dan motor, dengan jangka waktu yang ditentukan harganya. Nanti itu kita inputkan jenis kendaraannya, apakah mobil atau motor, lalu lama parkirnya yang akan diisi bebas sesuai dengan yang isi. Nanti outputnya itu total bayarnya sesuai dengan berapa waktu dan jenis kendaraan yang digunakan. Langsung saja source codingnya. Nah, yang pertama kita buat tabelnya dulu dengan border 1px. Kita buat tabelnya seperti biasa. Baris pertama itu jenis kendaraan, mobil dan motor. Baris kedua itu jangka waktunya dan harganya. Jika mobil 3.000, jika motor itu 1.000. Itu jika 1 jam. 2-4 jam kalau mobil itu 5.000, kalau motor 2.000. Dan jika 5 jam ke atas, mobil itu 7.000 dan motor 4.000. Nanti tabelnya akan seperti berikut. Nah, daftar harga. Next, kita masuk ke pilihannya. Untuk jenis kendaraannya, kita menggunakan select. Name-nya jenis dan ID-nya juga jenis. Pilihannya nanti ada 2, mobil dan motor. Selanjutnya untuk lama parkirnya kita gunakan tipe teks dengan namanya lama, ID-nya juga lama. Kita gunakan placeholder per jam untuk menentukan satuan waktunya. Selanjutnya untuk melihat total bayarnya kita gunakan type button, dan angkanya itu total yang akan mengarah ke function total. Masuk ke script, definisikan variabel. A itu jenis mobilnya, B itu lama parkirnya, dan kita definisikan variabelnya bayar. Bayar itu berarti total bayarnya nanti. Kita gunakan kondisi. Nah, karena waktunya di sini itu ditentukan, jika 1 jam itu dia berapa harganya, 2-4 jam berapa, dan jika 5 jam ke atas itu berapa, maka di sini kondisinya kita buat sesuai dengan lama waktunya, tidak pakai operasi. Nah, if A itu sama dengan A, tadi kan kita valuenya A itu adalah jenis kendaraannya, mobil itu A dan motor itu B. Sedangkan untuk B atau lama parkirnya itu kita langsung saja menyatakan dengan angka. Jadi jika kendaraannya itu mobil dan lama waktunya itu 1 jam, maka bayarnya itu hanya 3.000. Selanjutnya kalau dia mobil dan dia itu lama waktunya itu dia sama dengan lebih besar atau sama dengan 2, atau lebih kecil atau sama dengan 4, itu makanya bayarnya 5.000. Begitu pula dengan selanjutnya, ini mobil, jika 5 jam ke atas itu 7.000. Dan untuk B itu motor, jika 1 jam itu 1.000, jika 2-4 jam itu 2.000, dan jika lebih dari 5 jam atau
atau sama dengan 5 jam itu akan bayar 4.000, sehingga alert yang akan kita keluarkan nanti itu tinggal total bayar sama dengan bayar sesuai dengan kondisi. Maka hasilnya itu sebagai berikut. Jenis kendaraannya kita pilih misalnya mobil. Mobil kita akan lihat 3 jam misalnya, kita isi 3, maka total bayar yang akan keluar itu berarti dia 5.000. Sedangkan jika kita pilih motor, terus kita gunakan misalnya 5 jam, maka yang akan kita bayar adalah 4.000. Oke, sekian dari video saya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.